Kita akan belajar tentang prinsip perkembangan untuk merancang pembelajaran anak usia dini di topik 1 ya. Di sini Bapak Ibu akan menemukan LK1. Nah, LK1 ini tentang apa sih? Pertanyaan tentang apa gitu ya. Maksudnya di LK1 ini pertanyaannya adalah apakah selama ini Bapak Ibu tuh kalau merancang pembelajaran sudah memperhatikan prinsip perkembangan anak? Itu sih pertanyaannya. Nah, kalau selama ini tidak memperhatikan prinsip perkembangan, ya berarti Bapak Ibu menjawabnya tidak. Nah, kalau tidak, terus pakai apa dong selama ini kalau menyusun rencana pembelajaran? Maksudnya memperhatikan prinsip apa gitu ya. Kalau dijawab iya, nah selama ini prinsip perkembangan itu tercermin di dalam rencana pembelajaran itu seperti apa? Bapak Ibu itu harus menceritakan di situ. Tidak ada salah dan benar. Cuman gini pertanyaannya, selama ini Bapak Ibu paham nggak yang dimaksud prinsip perkembangan itu apa saja? Nah, kalau belum tahu, di sini ada bacaannya. Bapak Ibu silahkan membaca prinsip-prinsip perkembangan yang ada di halaman ini nih. Nah, jadi kalau misalnya bingung gitu ya, selama ini kalau nyusun rencana pembelajaran udah memperhatikan prinsip perkembangan belum ya? Aku prinsip perkembangan aja nggak tahu gitu. Nah, ini mari kita pelajari di prinsip-prinsip perkembangan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat prinsip perkembangan itu yang pertama adanya perubahan. Nah, silakan Bapak Ibu baca di sini apa sih yang dimaksud dengan perubahan gitu ya. Nah, kalau di sini kan manusia itu tidak pernah dalam keadaan statis. Statis itu diem. Manusia itu dari waktu ke waktu selalu mengalami yang namanya perubahan. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip perkembangan yang ke-1. Nah, nanti dibaca lagi di sini. Nah, selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok. Nah, ini di sini ada 4 poin. Itu ya, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari perlahan-lahan. Kemudian yang kedua, prinsip perkembangan itu di awal biasanya lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Gitu. Lah, maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan. Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecil itu biasanya memiliki pengaruh yang kuat, ya. Jadi ini biasanya lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Dasar awal itu ini di sini sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Makanya harus hati-hati kalau waktu di awal itu ya. Biasanya begitu. Di awal pengalaman anak itu biasanya itu yang tertanam. Gitu. Maksudnya itu begitu yang ada di sini. Kemudian yang ketiga, perkembangan merupakan hasil dari apa? Perkembangan itu adalah proses dari hasil dia belajar dan adanya kematangan. Nah, itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, perkembangan itu dapat diprediksi atau dapat diramalkan. Nah, ini pada anak yang pandai dan tidak pandai akan mengikuti urutan perkembangan yang sama, seperti anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Namun, ada perbedaan. Mereka yang pandai biasanya akan lebih cepat dalam perkembangannya dibandingkan dengan yang memiliki kecerdasan rata-rata. Gitu. Nanti Bapak Ibu bisa baca perlahan-lahan ya. Cara membacanya itu tips dari saya adalah Bapak Ibu membacanya sambil bersuara. Gitu. Jadi semua indera kita mengalami proses belajar gitu ya. Indera pendengaran kita, indera penglihatan gitu ya. Jadi itu tips dari saya. Terus di ini yang kelima, terdapat perbedaan individu dalam setiap perkembangan. Pasti nggak sama, ya, beda-beda. Yang terakhir, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Maksudnya apa sih? Gitu. Nanti dibaca di sini. Apa yang dimaksud dengan bahaya yang potensial itu? Dibaca di sini.
Nah, pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus pada setiap usia akan mengandung potensi bahaya yang berbeda-beda. Contoh nih, anak yang masih usia 6 bulan itu memiliki bahaya potensial untuk menelan apapun yang digenggamnya. Ya. Jadi setiap perkembangan itu pasti ada efek sampingnya kayak gitu loh, Bu. Ya, Bapak Ibu. Nah, prinsipnya kan ada 6 nih. Kalau sudah tahu prinsip perkembangan ini, nah selama ini itu Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran apakah memperhatikan prinsip-prinsip yang ini tadi? Nah, gitu. Ceritakan di sini di LK1. Ya, di LK1 Bapak Ibu silakan ketik ya, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Itu yang untuk LK1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.